Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi lin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil kathirah. Thumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihi al-abrar al-haizi maratibil fakhar, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Kamis kita mengkaji hadis-hadis Nabi yang ada dalam kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj, 40 hadis dalam masalah pendidikan dan manhaj, karya Syekh Dr. Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah. Semoga Allah menjaganya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke hadis yang ke-11. Masih hadis yang 11. Ya. Setengah jalan. Iya, tengah jalan ya. Jadi saya bacakan hadisnya. Jadi hadis yang ke-11 ini berkata Syekh hafizahullah, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Al-Khattab semoga Allah meridainya, anna rajulan ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ismuhu Abdallahi, bahwasanya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang yang bernama Abdullah. Wa kana yulaqqabu himaron, dan dia diberi gelar himar. Himar artinya apa? Keledai. Ya. Kenapa diberi gelar keledai? Wa kana yudhiku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia suka membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Makanya digelari himar, keledai. Karena keledai itu kan hewan yang sangat dungu ya, jadi bikin ketawa gitu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarab, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjilid dia, mencambuk dia gara-gara minuman keras. Ya. Fa utiya bihi yauman fa amara bihi fajlid. Suatu hari Abdullah ini yang dapat gelar himar, keledai ini, dibawa di hadapan Nabi, lalu Nabi meminta orang ini atau menyuruh orang ini dicambuk lagi. Faqala rajulun minal qaum, maka berkatalah seseorang dari suatu kaum, yaitu sahabat Nabi juga. Berkatalah salah seorang sahabat Nabi situ, Allahumma la'anhu, ya Allah laknatilah ia. Laknatilah siapa? Abdullah ini, himar ini. Ya Allah laknatilah dia. Ma aktsar ma yu'ta bihi, alangkah seringnya dia didatangkan ke hadapan Nabi. Ini celaan perkataan dari salah seorang sahabat. Ya Allah laknatilah ia, alangkah seringnya dia dibawa ke hadapan Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, la tal'anu, jangan kalian laknati dia. Fa wallahi ma 'alimtu illa annahu yuhibbullah wa rasulah. Demi Allah, aku tidak tahu kecuali dia ini mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan kalian laknati dia. Demi Allah, yang aku ketahui, dia itu masih mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan laknati, jangan kutuk dia. Hadis riwayat Bukhari. Nah ini sudah kita bahas Bapak ya, hadisnya ya. Kita langsung masuk saja faidah dari hadis ini. Qauluhu, ini kita ngulang lagi singkat yang sudah kita bahas di sini. Nah, di sini disebutkan hadis bahwasanya Abdullah yang dapat gelar himar, keledai, dia suka membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Ya, dari sini kita bisa ambil faidah samahatu khuluqin Nabi. Mulianya akhlak Nabi, atau Nabi itu sosok yang samahah, lapang, mudah didekati, ya, mudah dicandai. Bukan sosok yang bikin kaku, takut dan semacamnya. Jadi walaupun beliau seorang pemimpin umat, tapi dekat dengan rakyatnya. Saking dekatnya sampai ada rakyatnya, anak buahnya istilahnya, yang bisa ngajak Nabi bercanda. Ya, ini termasuk teladan kita ya, Nabi Muhammad SAW. Itu faedah pertama. Wa fihi, lalu dalam kalimat tadi juga, dia Abdullah ini suka membuat Rasulullah SAW tertawa. Rad, dalam kalimat ini terdapat bantahan alaman za'ama, bantahan terhadap orang yang mengklaim, menganggap anna dhahika mutlaqan la yaliqu bi ahli samti wal waqar. Kalimat tadi merupakan bantahan terhadap orang yang menganggap bahwasanya tertawa secara mutlak
tidak pantas bagi orang yang punya kedudukan dan kewibawaan. Ini bantahan bagi mereka yang berpendapat kalau orang yang punya kedudukan jangan tertawa sama sekali. Jadi tampakkan mukanya, iya, jaim, muka serius terus. Nah, itu nggak pantas ya, tidak pantas. Apa itu tidak ada dalilnya. Bahkan Nabi SAW beliau punya kewibawaan, ya kan, punya kedudukan yang mulia di sisi Allah, tapi beliau pun tertawa. Ya, tentu saja tertawanya tidak berlebihan ya. Karena kalau sudah berlebihan jatuh juga muroahnya. Ya, tapi kalau orang kadang-kadang itu enggak. Sebagaimana Nabi SAW tertawa. Namun tertawa Nabi seringnya berupa senyuman. Jadi tidak terbang sampai kelihatan gitu enggak. Ya, Nabi itulah. Jadi masih tampak kemuliaan beliau ya, wibawa beliau. Itu disebutkan dalam hadis ya. Jadi Nabi enggak pernah tertawa sehingga tampak langit-langit mulutnya. Jadi tertawanya lebih seringnya senyum beliau. Walaupun pernah juga beliau tertawa sampai nampak gigi rahamnya, tapi lebih seringnya senyum. Wafihi dalam kalimat tadi juga dia sering membuat Rasulullah SAW tertawa. Dalam kalimat ini terdapat kandungan anna ghalabata di'abati ala ba'dhin nas la haraj fiha. Bahwasanya banyak bercanda, sifat banyak bercanda pada sebagian orang itu tidak mengapa, boleh-boleh saja. Dengan syarat idza lam tatadamman mahdhuran, dengan syarat candanya itu tidak mengandung perkara yang terlarang. Seperti apa? Min ghibatin, seperti ghibah, menggunjing orang lain. Au namimah, atau ngadu domba. Au sukhriyah, atau mengejek. Au nahwi dzalik, dan semacamnya. Artinya, kalau seseorang suka bercanda, nggak apa-apa, nggak tercela juga. Maksud ghalabatul di'abah, banyak bercanda, artinya gini, mungkin seorang misalkan bisa dihitung ini, kalau misalkan yang suka bercanda tuh seriusnya 40%, bercandanya 60%. Berarti kan suka bercanda kan? Atau 30% serius, 70% bercanda. Kalau memang ada yang seperti ini, nggak apa-apa. Yang penting candaannya tidak melanggar syariat. Ya seperti tadi gibah. Jangan sampai demi menghibur orang lain, dia akhirnya gibah, menyebutkan kekurangan orang lain, aib orang lain. Nah ini nggak boleh. Ya candaan seperti ini dilarang. Begitu juga namimah, mengadu domba. Oh dia bercanda supaya orang ini tidak suka dengan ini. Nanti dia bercanda sama orang ini supaya orang ini tidak suka dengan ini. Diadu domba. Dan ini merupakan perbuatan yang tercela, diharamkan, terlarang. Dan sangat terlarang ya. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari, la yadkhul jannata qattab. Tidak akan masuk surga orang pengadu manusia. Pengadu domba ya. Pengadu domba maksudnya manusia dengan manusia. Ya itu tidak akan masuk surga. Provokasi itu sama dengan domba. Ya, sama saja. Termasuk bahwa Pak, kalau seorang misalkan saya dengar dari seorang, dari Andi, ucapan tidak baik tentang Jais, lalu saya sampaikan kepada Jais, nah, itu pun termasuk misalkan adu domba. Itu terlarang. Maka kalau misalkan seorang ini memberikan berita yang tidak baik, ya cukup simpan aja, nggak perlu disampaikan. Jelas Bapak ya. Ya termasuk seperti gini lah. Kalau dalam dunia kerja nih, seringnya seperti misalkan dalam suatu dunia kerja di sebuah kantor, institusi, ada kepalanya, ada direktur, ada pegawai biasa kan. Nah kadang seorang pegawai menyebutkan aib aib pimpinannya, bosnya. Nah si ini pegawai yang satunya dengar, oh ini menceritakan bos saya. Akhirnya dia dengar itu, lalu dia sampaikan pada bosnya. Nah, ini termasuk adu domba. Ya kan nanti akhirnya dia jadi nggak suka sama bosnya kan, sehingga timbul akhirnya. Nah ini nggak boleh ya. Jadi nggak boleh seorang menyampaikan berita buruk atau perkataan buruk tentang seseorang lalu disampaikan kepada orang tersebut. Nggak boleh ya Bapak ya. Makanya Syekh Saleh Al-Syekh, mantan Menteri Agama yang sempat jadi Menteri Agama Arab Saudi, beliau kan seorang menteri plus istilahnya selain ulama beliau juga menteri. Artinya selain beliau ngerti ilmu agama, beliau pun ngerti ilmu politik kan. Yang namanya menteri kan harus ngerti politik kan. Nggak mungkin polos gitu aja. Nah beliau berkata ketika berbicara tentang manajemen mengatur institusi, mengatur istilahnya organisasi. Kan beliau kan organisasinya Kementerian Agama, kan Kementerian Islam. Jadi kata beliau,
saya tidak mengizinkan seseorang berbicara tentang temannya dalam satu institusi walaupun dengan alasan maslahat kerja. Saya tidak akan mengizinkan seorang pegawai menyebutkan kekurangan pegawai lain dengan alasan maslahat kerja. Jadi misalkan datang seorang syekh, ini si fulan ini pegawainya, temannya juga dia itu kerja ini. Enggak. Yang seperti itu syekh nggak mengizinkan. Itu bisa termasuk mengadu domba. Lebih baik Bapak-bapak, kita nggak tahu pembicaraan orang lain terhadap kita. Walaupun misalnya kita tahu ada seorang berkata buruk kepada kita nih, kita nggak tahu. Nah, tapi setelah dikasih tahu sama orang, oh dia berbicara buruk tentang kamu. Kira-kira misalkan kalau orang ini yang berbicara buruk tentang saya, lalu saya tahu dia membicarakan saya, lalu saya ketemu, rasanya jadi gimana? Fitrah manusia biasanya kan, wah ini udah membicarakan buruk saya, akhirnya ada perasaan menghindarkah atau gimana? Makanya nggak usah. Kalau ada orang berbicara buruk tentang kita, nggak usah disampaikan. Cukup kita simpan saja. Kecuali kalau ada masalah dakwah, jelas masalah dakwah. Contohnya, kalau dia menyampaikan istilahnya perkara yang perlu kita dudukkan bersama. Misalkan seorang mencela siapalah, seorang ustadz, mencelanya dengan misalkan menyebutkan fitnah atau tentang misalkan ustadz ini pernah berkata gini padahal tidak. Maka apa bersampaikan, ustadz benar nggak ustadz menyampaikan seperti ini? Nah itu kalau ada masalahnya. Tapi kalau tidak ada masalahnya jangan, nggak usah disampaikan. Lebih baik kita hidup di dunia ini dalam keadaan hati kita bersih, tidak ada rasa benci kepada kaum muslimin. Ya, walaupun kita tahu orang itu bisa jadi membenci kita kan, menyebutkan keburukan itu, lebih kita udah tahu. Istilahnya pura-pura bodoh aja, nggak usah tahu ucapan orang. Itu tips agar hidup kita tenang. Ya, kalau kita hidupnya itu dalam keadaan pura-pura bodoh orang lain, tentang orang lain membicarakan keburukan kita hidupnya tenang. Tapi kalau kita tahu semuanya, si ini bicarakan saya, ini bicarakan saya, kira-kira bagaimana? Stres. Ya, prinsip tips untuk bahagia itu mudah, kata para ulama, pura-pura bodoh aja, pura-pura bodoh tentang orang lain. Artinya orang lain membicarakan saya, menjelekkan saya, pura-pura nggak ngerti aja. Dengan itu hidup kita tenang. Tapi kalau kita tahu semuanya, justru hidup kita makin rasanya sempit ya. Nah ini ya bercanda. Sekali lagi. Bagaimana kalau misalnya kita datang, ada orang sedang bicara 2-3 orang, kita datang dia diam, kita berlalu bicara lagi, kita datang dia diam. Bicarakan kita. Ya udah biarin aja Pak, nggak usah. Kita juga harus neliti dulu dia bicara apa, nggak usah. Iya berprasangka baik aja. Memang bisa jadi ada pembicaraan khusus yang nggak mau kita dengar, yang nggak apa-apa. Yang nggak apa-apa. Yang nggak masalah Pak. Iya. Insya Allah dengan tidak tahu juga tidak akan menjerumuskan kita ke neraka Insya Allah. Ya, makanya perbuatan memata-mata itu perbuatan yang tercela dalam Islam. Ya. Nggak boleh kita memata-matai saudara kita sama Muslim. Kecuali kata para ulama disebutkan oleh Imam Ghazali atau Imam saya lupa Ibnu Hajar Al-Haytami, kecuali kalau seorang punya prasangka kuat orang ini akan berbuat kejahatan, maka kita boleh memata-matai. Jelas Bapak. Tapi kalau Muslim biasa, dia bukan terkenal pelaku kejahatan, maka kita nggak boleh mata-matai. Kita cari apa kelemahan dia, kekurangan dia, mungkin dari WA-nya kah, atau dari apanya. Ini nggak boleh, ini haram. Ya, dosa besar. Orang yang suka mencari-cari aib orang lain, Allah akan permalukan dia walaupun dia sembunyi dalam rumah. Sebagian disebutkan dalam hadis. Nggak boleh seorang memata-matai. Kecuali sekali lagi kalau orang ini udah jelas misalnya pelaku kejahatan, kriminalitas. Misalkan dia seorang misalkan mafia lah, preman yang atau bergerak di bidang perdagangan narkoba dan istilahnya ya penjualan barang-barang haram misalkan. Kriminalitas misalkan dia orang yang suka memperdagangkan manusia misalkan. Istilahnya human trafficking ya. Nah, maka kalau orang ini udah terkenal berbuat jahat, lalu kita memata-matai, ini diperbolehkan. Kalau prasangka kuat kita, dia ini akan berbuat jahat. Tapi kalau Muslim biasa, ini diharamkan, Bapak. Berarti kayak Intel itu gimana, Ustaz? Iya, boleh. Kalau Intel itu, Intel negara kan, itu kan untuk tujuan keamanan, boleh-boleh aja. Untuk kemaslahatan umum. Adapun kalau seperti kita, untuk apa kita jadi Intel? Apa masalahnya kita Intel? Iya. Biarkanlah kalau misalkan istilahnya musuh-musuh dakwah menjadi Intel memata-matai kita, nggak masalah. Tapi kalau kita jangan. Artinya kita jangan sampai kalau mereka menghalalkan segala cara, kita jangan
menghalalkan segala cara. Mereka berusaha menjatuhkan dakwah ini dengan dusta, kita jangan mendusta untuk menyerang mereka, nggak usah. Ya, kita harus dengan cara yang elegan, cara yang baik, sesuai hak. Artinya Bapak, siapapun yang melakukan perbuatan dengan cara yang salah, pasti nggak akan Allah tolong. Hasilnya nggak akan Allah berkahi. Orang misalkan ingin istilahnya mau majukan dirinya, memajukan kelompoknya, tapi dengan cara dusta, tetap saja akan Allah jatuhkan. Tapi kalau orang yang istilahnya membela kebenaran dengan cara yang benar juga, Allah akan angkat. Walaupun dia misalkan dalam kondisi terhimpit. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya mungkin kasih contoh sering Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau ini berapa kali bolak-balik penjara. Nggak terhitung berapa kali bolak-balik penjara beliau. Sampai meninggalnya pun dalam penjara. Musuh-musuh dakwahnya nggak mampu melawan beliau. Adu hujah, adu tulisan, nggak kuat. Makanya mereka menggunakan cara-cara pengecut. Cara apa? Isi kepala penguasa ini tangkap tuh. Dia memecah belah umat. Apa istilahnya, membuat keresahan. Tangkap oke. Berapa kali. Namun walaupun beliau ditangkap di penjara, tetap saja dakwahnya nggak berhenti. Iya, makanya karena apa Bapak? Yang namanya dakwah ini bukan milik kita, bukan milik ustadz atau dai, milik Allah. Jadi kalaupun seorang misalkan kita belajar ke tempat lalu disingkirkan dari masjid, singkirkan dari masjid. Bahkan ustadznya disingkirkan juga, di penjara atau apa, dakwah akan jalan terus. Ada atau tidak adanya seorang ustadz, dakwah akan jalan terus. Maka kita nggak usah khawatir dengan hilangnya dakwah ini. Yang kita khawatirkan diri kita, bukan dakwah kita. Kalau dakwah kita Allah jaga. Mau adanya ustadz, mau adanya dai, mau adanya ulama, dakwah akan jalan terus. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin pernah berkata, dia pernah berkata dalam sebuah fatwa, seandainya penguasa menyuruh saya untuk di rumah, nggak boleh ngajar, nggak boleh dakwah, nggak boleh ini, saya akan taat. Kenapa? Karena ada dengan tidak adanya saya, dakwah akan terus berjalan. Tidak boleh dakwah Ahlussunnah akan berjalan terus, dakwah Salafiyah ini terus berjalan. Nggak ada yang bisa menghentikan dakwah ini. Mau ustadznya di penjara kah, mau diusir kah, tetap jalan, nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan tuh diri kitanya sebenarnya. Ini saya gimana nanti ini. Tapi kalau dakwahnya enggak, insya Allah akan terus berjalan Bapak. Jelas Bapak. Itu tentang ini ya. Tadi tentang apa? Kembali lagi ke faidah. Banyak bercanda pada sebagian orang ini diperbolehkan jika candaannya tidak mengandung perkara yang dilarang. Seperti apa? Ghibah, namimah, ngadu domba, atau mengejek. Ya, mengejek orang lain fisiknya dan semacamnya. Nah, kita lanjut. Qauluhu. Tidak boleh berprofesi untuk sekedar membuat orang canda gitu ya. Kayak pelawak ya. Ya, kalau dijadikan profesi ya nggak boleh. Itu kan dah dominannya gitu, nggak boleh. Nggak ada para ulama yang mengizinkan seperti itu. Tapi kalau seorang artinya sering bercanda tapi bukan dijadikan profesi, nggak masalah. Tapi kalau dijadikan profesi, hidup matinya di situ, nggak boleh Bapak. Karena pasti kalau orang sudah terus-menerus cari gimana dia berpikir bagaimana cara supaya orang bercanda, orang tertawa. Dia biasanya bukan dengan cara yang benar saja. Akhirnya dia menggunakan apa? Dusta kah, atau mungkin mengejek orang kah, atau dengan ghibah kah dan semacamnya. Nah, ini keliru. Yang penting orang tertawa. Nah, yang penting orang tertawa, dan ini tercela ya. Sudah kita bahas hadis dari Nabi, wailul lilladzi yuhaddits fayakdzib liyudhikal qaum. Wailul lahu. Celaka, neraka bagi orang yang berkata lalu berdusta agar orang lain tertawa. Celakalah, nerakalah, celakalah, nerakalah baginya. Didoakan celaka sampai 3 kali. Didoakan masuk neraka sampai 3 kali. Bagi orang yang berkata lalu dusta agar Orang tertawa. maka jangan sampai seperti itu ya. Kita harus berkata benar baik dalam keadaan dusta maupun serius ya. Seperti Nabi SAW ketika bercanda beliau nggak pernah dusta. Beliau pernah bercanda dengan seorang sahabatnya, ya dal udunain, wahai yang memiliki 2 telinga. Kita punya berapa telinga? 2 kan? Nah, beliau bercanda dan beliau tidak dusta. Beliau juga pernah berkata kepada seorang sahabatnya yang naik unta, kamu ini kok naik anak unta? Sahabat ini bingung, Rasulullah, saya naik unta ini bukan anak unta. Maka kata Rasulullah, bukankah unta ini anak dari unta yang lain? Jelas ya kan, bercanda kan, tapi tidak dusta.
Atau seperti kisah nenek-nenek yang datang pada Rasulullah, ini masyhur, hadisnya sahih kan. Wahai Rasulullah, saya sudah beramal begini, udah melakukan ibadah begini, nanti saya di mana? Kata Rasulullah, nenek-nenek tidak masuk surga. Ya, nggak ada nenek-nenek masuk surga. Kalau Ya. misalnya tidak berdusta, tapi misalnya ceramah sampai berjam-jam yang jamaahnya sampai tertawa terus sampai terjungkal-jungkal. Nah, itu juga bukan petunjuk Nabi kita dan bukan petunjuk para sahabatnya. Kalau pernah para sahabat seperti itu dalam ceramah agama isinya tertawa terus awal sampai akhir tertawa. Kan, Ya, sekarang kan dengan zaman sudah maju ini kan sekarang banyak masalah aib, masalah yang negatif Iya. kan diberitakan di TV. ya, Kalau kita melihat itu apa kita dosa. Kecuali kalau kita ngelihat itu lalu telepon televisinya, Pak, ini aib ini, gibah nggak boleh, tutup. Nggak apa-apa. Nah, TV kan menayangkan tuh. Ah. Seluruh rakyat Indonesia termasuk Iya. kan melihat Iya, apa itu dibenarkan. iya, gibah itu Pak, haram. Pagi udah gunjing-gunjing. Iya, Ini juga nggak boleh. Pagi Apanya? udah gunjing-gunjing gitu. Juga nggak boleh. nggak boleh. Karena itu kemungkaran. Sikap kita kan kalau menyaksikan kemungkaran, ubah dengan tangan. Gimana kita ubah tangan di TV? Nah, terus kalau tidak mampu dengan lisan nggak bisa negur kan, ini TV ini. Berarti terakhir dengan hati kan. Kadang-kadang saya masuk ustaz-ustaz yang kondang tuh, nah itu kan ada namanya itu berita-berita selebriti kan. Sampai ruang kamar apa-apanya itu semua dihapus, ditayangkan. Kacau juga. Iya, itulah jangan salah kan. Iya, itu nggak boleh. Terutama aib misalnya si ini cerai dengan ini, kenapa sebabnya diteliti sampai ya Allah itu sampai detail. Maksudnya gini Ustaz, polisi menjelaskan, nah itu konferensi pers, misalnya ada pemerkosaan kayak di Itu kan sama juga. macam itulah mungkin yang dimaksudkan. Ya sama juga. Itu boleh nggak ngelihat itu? Oh, maksudnya berita secara singkat saja, tapi nggak disebutkan namanya kan kalau itu. Gimana? Nah, Inisial ya. Inisial, kalau inisial nggak masalah. Tapi manusianya ditayangkan. Itu yang masalah. Itu yang masalah. Percuma Bapak yang disebutkan inisial ini, inisial AB memperkosa, tapi orangnya nampak ya, sama aja bohong. Inisialnya memang Iya. cuman wajahnya. Oh iya, itu lain lagi kalau gitu. Dan juga begini Bapak, termasuk masalah ini ancaman bagi para wartawan juga. Ketika membicarakan berita kriminalitas, itu diceritakan secara detail. Ini hati-hati ini. Bisa buat orang lain Bisa membuat orang lain terinspirasi melakukan itu. Itu pertama. Terus kedua, akan menyebabkan tersebarnya maksiat tersebut. Orang pertama biasa aja dengar itu, tapi karena udah sering anggap biasa. Ketika mungkin pertama kali kita dengar, seorang ayah menggauli anaknya sendiri, astagfirullah. Tapi kalau udah sering beritanya di sini terjadi anak menggauli, lama-lama biasa. Sehingga akhirnya kalau ada terjadi di kampung kita, ya udah biasa di Padang aja. Di Jakarta udah biasa, di sini loh. Bahaya itu. Sekarang kan selain apa namanya pencemaran nama baik, nah, itu kan sering ditayangkan. Iya, iya. Kadang-kadang ada betulnya, ada yang enggak. Kan itu jadi masalah. Iya, itu hati-hati. Itu kemungkaran. Sikap kita harus Yang hindari. kita pertanyakan itu bagaimana kedudukan Menteri Agama gitu. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Ya, kalau itu nggak ada hubungannya. Agama itu kan agama Islam aja. Ya, mungkin ya karena memang kalau saya sih husnuzon Pak. Artinya siapapun yang mau jadi entah menteri agama kah atau presiden kah, kalau ingin mengubah Indonesia dalam waktu 1 hari sangat sulit. Karena udah sistemnya kita udah sistem pertama, sistem pemerintahan udah dari Islam, bukan dari Islam kan. Nah, belum lagi rakyatnya pun banyak yang jauh dari Islam. Jadi kalau mau diubah dalam waktu 1 malam, wah itu udah mustahil. Artinya kita ya bukan berarti membiarkan kemungkaran, kita istilahnya ini memberikan uzur bagi mereka. Mungkin ada yang masuk ke situ tujuan untuk mengubah, tapi ya sulit, ya cuma sedikit-sedikit aja. Sama dengan ini mau menjelang pemilu kan, banyak gibahnya. Itulah. Itulah sifatnya. Iya. Satu sewan Pak. Itulah. Ya, kita kembali ya. Jadi tadi kembali lagi, kalau misalkan dustanya seorang bercanda tanpa berdusta boleh ya. Seperti tadi kasus terakhir Nabi bercanda dengan seorang nenek-nenek kan. Ya, katanya tidak ada nenek-nenek masuk surga. Akhirnya nenek ini nangis,
Lalu Nabi manggil dia. Maksud saya di surga nanti semuanya jadi muda, tidak ada nenek-nenek. Nah, Nabi kan bercanda kan? Nah, tapi tidak dusta, ya kan? Nah, ini yang seperti ini. Jadi biasakan Bapak ya. Di surga itu apa kita juga melaksanakan salat juga, Ustaz? Nggak disebutkan sama sholat atau tidak, tapi yang jelas perkataan apa penduduk surga tasbih dan semacamnya. Tapi bukan berarti nggak boleh. Kalau suka sholat bisa aja sholat seorang di surga. Memang diwajibkan di Nggak ada kewajiban begitu. Kewajiban ini sholat cuma di dunia, di kubur pun nggak. Ya. Sholat di kubur dalam kubur. Kewajiban syariat ada lagi di sana. Kenapa? Ada kewajiban syariat. Nggak ada. Semuanya udah diperbolehkan. Tinggal menerima. Nah, tinggal menerima hasilnya, iya. Upah ya. Upah. Baik-baik aja semuanya. Upah. Sebenarnya bukan upah. Karena surga itu bukan upah kita. Karena nggak sebanding amal kita dengan surga. Menerima kebaikan Allah. Oh iya. Ya, karena kalau Mu'tazilah benar-benar upah. Saya masuk surga ini kan upah yang harus saya terima. Saya udah beramal soleh nih, maka saya wajib menerima surga. Allah wajib masukkan saya ke surga. Ini pendapat Mu'tazilah, ini pendapat batil. Sedang Ahlus Sunnah berpendapat kita masuk surga bukan semata-mata amalan kita. Karena kalau amalan kita dibandingkan dengan surga, nggak ada bandingannya Bapak ya. Ini kita masuk surga ini karena karunia Allah, kebaikan Allah pada kita. Jelas Bapak ya. Tapi kalau kita mau sholat di surga nggak apa-apa. Nggak ada larangan. Salat. Sudah. Ya, kita lanjut. Ya tadi ya. Memata-matai kelebihan orang gimana Ustaz? Kelebihan orang itu memata-matai gitu. Oh, contohnya kayak di dunia kerja atau memata-matai pada orang kemalannya supaya kita juga tahu. Boleh, kalau itu boleh. Yang tercela itu kalau mencari-cari, memata-matai untuk cari aib. Kalau cari-cari kebaikan nggak masalah. Ya seperti ya contohnya ya seperti seorang salafus soleh yang menikahi seorang jandanya ulama, ya kan? Dia menikahi janda ini dengan tujuan apa? Saya nikahi kamu tuh untuk tahu apa yang dilakukan mantan suamimu dulu. Ibadahnya seperti apa? Nah ini lihat, siap-siap. Nikah untuk tujuan seperti itu ya. Iya tujuan. Ya siapa yang meniru itu? Jais. Ya kita lanjut. Ya kita lanjut lagi di sini. Nabi SAW setelah ada sahabatnya yang mencela Abdullah ini, ya Allah laknatilah ia. Alangkah seringnya dia dibawa ke hadapan Nabi. Maka Nabi pun bersabda, jangan kalian laknati dia. Demi Allah aku tidak tahu tentang dia kecuali dia itu masih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Fihi dalam kalimat Nabi ini, jangan laknati dia. Al-inkar ala man khalafa manhajal inkar. Pengingkaran terhadap orang yang melakukan penyelisihan dalam manhaj mengingkari. Maksudnya apa? Kita boleh mengingkari orang yang salah dalam mengingkari kesalahan. Maksudnya begitu. Kita boleh mengingkari orang yang salah dalam mengingkari kesalahan. Jelas Bapak? Misalkan ini, Andi menyaksikan kemungkaran, tapi cara mengingkarinya salah, maka saya boleh mengingkari dia. Jelas Bapak ya? Itu boleh. Seperti Nabi tadi, kan sahabatnya ketika menyaksikan si Abdullah ini di cambuk, ya Allah laknatilah dia. Artinya dia mengingkari kan? Tapi cara mengingkarinya salah, maka Nabi pun mengingkari dia. Nah, ini boleh ya. Wafihi dalam sabda Nabi juga, jangan laknati dia. An-nahyu 'anil la'in bi ghairi haqq. Larangan melaknat tanpa alasan yang dibenarkan. Tidak boleh melaknat tanpa alasan yang dibenarkan. Ya contohnya tadi, dia masih muslim, masih hidup, tiba-tiba ya Allah laknatilah dia. Kalau dikatakan laknatilah dia, artinya apa? Jauh dari rahmat Allah. Ya Allah, jauhkan rahmatmu darinya. Atau secara ringkas, ya Allah siksalah dia. Nah ini tidak boleh. Kan sudah sering kita bahas Bapak ya. Selama seorang masih hidup, walaupun kafir, separah apapun kekafirannya, nggak boleh kita melaknatnya, ya. Anggap siapa tokoh paling kafir di muka bumi ini yang paling jahat terhadap umat Islam, siapa? Ya cuma Al-Kerbus kan. Dia menanggung istilahnya darah kaum muslimin di Irak, Afghanistan. Nah, tapi walaupun begitu kita nggak boleh menyatakan dia terlaknat atau Allah melaknati dia, nggak boleh, karena dia masih hidup, ya masih ada peluang untuk bertobat, ya kan nggak boleh ya.
Ini sering kita ulang nih. Ini untuk menunjukkan juga bahwa dakwah Ahlus Sunnah, dakwah Salafiyah adalah dakwah yang penuh rahmat, kasih sayang kepada umat Islam, tidak mudah melaknat orang, tidak mudah memvonis fulan neraka. Nah, ini dakwah kita ya. Kalau orang-orang yang memusuhi dakwah ini lihat, maka mereka yakin, oh berarti selama ini kami ini salah dengar. Yang kami tahu itu mereka suka mengkafirkan, suka membid'ahkan, suka memasukkan orang ke neraka katanya. Dan begini-begini. Setelah lihat dakwahnya langsung, oh nggak seperti itu. Nah, ini ya. Itu tidak Bapak. Ya, seringnya gitu. Orang kan cuma dengar aja, nggak pernah duduk langsung. Lalu kita lanjut lagi. Wafihi dalam sabda Nabi tadi, jangan laknatilah dia. Isti'mal hikmah fi da'watil mutalabbisi bil ma'siyah. Menggunakan hikmah dalam mendakwahi orang yang melakukan maksiat. Artinya kita jangan bersikap kasar terhadap orang yang melakukan maksiat. Tetap harus hikmah. Ya, nggak boleh dipermalukan dia, nggak boleh dilaknati dia. Jelas Bapak-Bapak? Wafihi, lalu dalam sabda Nabi ini juga, jangan laknatilah dia. Mura'atu ahwalin nasi athna al-inkari alaihim. Menjaga keadaan orang-orang tatkala mengingkari mereka. Menjaga keadaan orang-orang tatkala mengingkari mereka. Maksudnya apa? Maksudnya apa itu? Menjaga keadaan orang-orang tatkala mengingkari mereka. Tidak mempermalukan. Iya, artinya kita harus lihat kondisi orang. Jadi dalam mengingkari harus tengok kondisi orang. Ya, bagaimana orangnya seperti apa, gimana. Jadi jangan asal tabrak saja. Ya, dalam mengingkari pun harus lihat kondisi orangnya, tempatnya, dan semacamnya. Jelas Bapak-Bapak? Jam berapa ini? Masih ada gitu. Hah? Masih ada? Wa qauluhu, lalu sabda Nabi SAW tadi ketika Nabi berkata, jangan laknati dia. Demi Allah, tidaklah aku ketahui kecuali dia itu masih cinta Allah dan Rasulnya. Nah, sabda Nabi tadi, yaitu dia masih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Fihi, dalam sabda Nabi beliau ini, anna mahabbatallahi bihaqqin mustalzimatun li mahabbati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah dengan benar berkonsekuensi cinta Rasul kepadanya. Jadi tatkala seorang cinta kepada Allah dengan benar-benar cinta, maka Rasul pun akan cinta kepadanya. Ya contohnya tadi, si Abdullah ini walaupun dia peminum, tapi dia masih cinta kepada Allah. Makanya Rasul pun masih cinta kepada dia. Oh, berarti Rasul tahu perkara gaib, gitu. Iya, kita tahu. Nggak mungkin beliau tahu perkara gaib kecuali dari Allah. Ya, jadi beliau tahu orang masih cinta karena ada kabar dari Allah. Jelas Bapak? Wafihi, dalam sabda Nabi tadi juga dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Dzikru ma fi sahibil ma'siyati min khisal khair litarghibihi bit taubati wa li irsyadin nas ila rifqi bihi. Istilahnya bolehnya menyebutkan perilaku baik pelaku maksiat. Bolehnya menyebutkan istilahnya khisal khair, sifat baik. Bolehnya menyebutkan sifat baik pelaku maksiat. Bolehnya menyebutkan sifat baik pelaku maksiat. Seperti Nabi tadi, ketika sahabatnya melaknatnya, jangan laknati dia. Demi Allah, dia masih apa? Ini sifat baik bukan? Nah, Rasulullah di sini faedah dari hadis ini, bolehnya menyebutkan sifat baik pelaku maksiat. Tujuannya apa? Litarghibihi fit taubah. Itu untuk mendorongnya supaya bertobat. Selain itu, wal irsyadin nas ila rifqi, dan juga supaya orang lain, membimbing orang lain supaya bersikap lembut kepadanya. Jadi kita boleh menyebutkan orang ini pelaku maksiat tapi dia masih begini. Tujuannya supaya dia sadar. Oh, misalkan ada seorang melakukan maksiat, kamu tuh sebenarnya orang yang soleh. Kamu tuh sebenarnya ketika dinasihatin dengar, kenapa kamu melakukan ini? Nah, sebutkan sifat baik dia supaya dia, oh iya ya. Karena kalau kita udah menjatuhkan, kamu ini tolol sekali, kamu ini bodoh, dia makin jatuh kan. Dia mikir, oh, udahlah saya nggak mungkin jadi orang baik, ya kan? Tapi kalau disebutkan, kamu ini sebenarnya orangnya cinta kebaikan, kamu tuh masih begini, cuma kenapa kamu melakukan gini? Nah itu kan. Tujuannya supaya dia taubat dan supaya orang-orang bersikap lembut. Ya, karena kalau tidak disebutkan gitu, orang-orang akan bersikap kasar. Ya. Jelas Bapak. Lalu berikutnya lagi, berapa menit lagi? 10 menit lagi. Nah, masih 2 lagi ya, setelah itu selesai nih. Wafihi, lalu dari sabda Nabi tadi, dia masih mencintai Allah dan Rasulnya.
adamul ya'si min nushi sahibil ma'siyah walau takarrara minhul wuqu'u fi dzamb. Dalam hadis ini terdapat kandungan jangan berputus asa dalam menasehati pelaku maksiat walaupun dia sering terjatuh dalam dosa. Jangan berputus asa, Bapak. Kalau nyaksikan saudara kita, kerabat kita melakukan maksiat, jangan kita sudah nasihatin dia, saya malas lagi. Udah cukup, inilah sudah habis kesabaran saya. Ada sabar itu tanpa batas, Bapak ya. Jadi ketika kita nyaksikan saudara kita nih, kerabat kita, abang kita, adik kita melakukan maksiat, nasihati. Dia masih belum dengar, terus saja, apa-apa. Jangan putus asa, ya. Karena kita tidak tahu kapan dia dapat hidayah, kan? Bisa jadi memang kita salah nasihati dia, 10 tahun berikutnya dia sadar. Mungkin tidak? Mungkin kan? Karena namanya hidayah itu kadang butuh waktu proses. Atau kita nasihatin dia masih selama kita masih hidup, dia nggak sadar. Pas kita meninggal, dia baru dapat hidayah. Ya, makanya jangan putus asa ya. Kata Syekh, jangan berputus asa dalam menasihati pelaku maksiat walaupun dia sering terjatuh dalam dosa. Jangan menutup pintu rahmat untuk dia. Jangan seperti ahli ibadah Bani Israel kan, ketika nyaksikan pelaku maksiatnya udah dinasihatin membantah, dia menyatakan apa? Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu dan tidak akan masukkanmu ke surga. Dia udah menutup pintu rahmat Allah. Udah lancang kan, maka Allah pun campakkan dia ke dalam neraka, malah pelaku maksiatnya dimasukkan ke surga ya. Jelas Bapak. Lalu terakhir ini sabda Nabi tadi, dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Dalam kalimat ini wa fihi anna murtakibal kabirati la yakfur. Dalam kalimat sabda Nabi tadi, dia yang sahabat Nabi Abdullah ini, dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Dari sini terdapat kandungan faidah bahwasanya pelaku dosa besar tidaklah kafir. Nah, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pelaku dosa besar tidak kafir. Berarti mukmin sempurna. Mukmin yang sempurna imannya? Tidak. Dia mukmin tapi lemah imannya. Karena terkait pelaku dosa besar, orang-orang terjadi perbedaan pendapat di antara umat Islam. Khawarij berpendapat pelaku dosa besar kafir, pezina kafir, pencuri kafir, orang durhaka pada orang tua kafir. Sedangkan Murji'ah kebalikannya. Kata Murji'ah, pelaku dosa besar, pencuri kah, pezina kah, dia mukmin sempurna imannya. Ini Murji'ah kebalikan dari Khawarij. Sedangkan Mu'tazilah sekilas bijak. Kata Mu'tazilah, enggak, pelaku dosa besar itu tidak kafir. Berarti mukmin? Tidak juga mukmin. Terus gimana? Dia di antara mukmin dan kafir, pertengahan. Sekilas bijak, tapi tetap batil juga. Iya, karena dalam Islam cuman ada mukmin atau kafir. Ya, nggak ada pertengahan. Nah, makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat pelaku dosa besar dia itu masih mukmin tapi imannya lemah. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan selamat yang ditolong oleh Allah, dan kita mohon kepada Allah agar menjadikan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak saat ini hingga akhir hayat kita. Ya, dengan ini selesai Bapak dari hadits ke-11. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk hadits ke-12 ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya. cinta sama Allah itu dengan korelasinya dengan apa? Yang dia sering melakukan itu harusnya